Kalian pernah nggak merasa gugup atau nggak berani saat ingin memulai komunikasi dengan orang baru? Misalnya kalian ingin berkenalan dengan seseorang untuk dijadikan teman, tapi kalian takut diabaikan, jadi kalian tidak pernah memulai duluan. Aku sering, terkadang orang duluan yang memulai percakapannya, dan aku hanya menerima-nerima aja. Karena aku juga pernah ditolak. Aku pernah diusir hanya karena seseorang itu gak mau kenalan sama aku. Dia gak mau berteman sama aku. Tapi sekarang aku merasakan sebuah titik balik. Aku merasa sekarang aku jadi seseorang yang berbeda, dan justru aku bisa buat orang lain merasa terbuka dengan aku. Kalau kalian sedang berada di fase yang sama, tandanya kalian berada di video yang tepat. Kita mulai ke step 1. Step 1 untuk memulai sebuah komunikasi adalah dengan tersenyum, lalu mulai pembicaraanmu dengan nada yang riang, yang ceria, yang fun, biar orang-orang juga nerimanya aura yang positif. Mereka jadi ikut semangat saat mendengar suara kamu yang ceria. Wajar jika kita gugup saat pertemuan pertama. Tapi percayalah, di pertemuan pertama ini jika kalian bisa berperilaku hangat, bertutur yang sopan, berbicara yang baik, menebarkan energi positif, maka orang itu bisa jadi tidak memiliki alasan untuk tidak menyukai kamu. Sangat kecil kemungkinannya seseorang malah menolak kamu saat kamu menerima dia dengan sangat hangat. Saat kamu welcome ke orang lain dengan hati yang bahagia. Jadi jangan pelit senyum, dan sebisa mungkin pasanglah muka terbaik kalian saat kalian bertemu dengan orang lain. Tersenyum adalah salah satu cara jitu untuk memikat hati orang lain. Tersenyum adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menebarkan energi positif kepada orang yang kita lihat, kepada orang yang kita temui. Jadi jangan bosan-bosan tersenyum dan menebarkan kebahagiaan ya. Semangat! Yang kedua, jangan mudah berpikiran negatif ke orang yang baru kita temui, yang baru kita kenal. Terus kita tiba-tiba menjudge dia, orang ini sepertinya agak jahat, agak sombong. Atau kita justru mempercayai kata orang lain yang justru itu hanya dari sudut pandang dia, bukan dari sudut pandang kita. Padahal kan setiap orang menilai seseorang yang lainnya itu berbeda-beda. Kita tidak bisa membandingkan orang lain dengan sudut pandang kita. Jadi jangan terbiasa menjudge orang lain sebelum kita mengenal seseorang itu dengan secara personal, face to face, dalam waktu yang lumayan lama. Kalau hanya dalam relatif singkat, kita jangan terlalu cepat mengambil persepsi yang kita ambil saat di beberapa kali pertemuan pertama itu masih terlalu awal. Jadi kenalilah semua orang dengan baik sampai kalian baru bisa mengambil keputusan orang ini seperti apa. Saat kalian berpikir negatif di awal, bahkan sebelum kalian mengenalnya, itu membuat citra seseorang itu menjadi buruk dan kalian menjadi terlalu pemilih untuk berkenalan.
hentikan dan hilangkan pikiran-pikiran yang belum pasti itu dari otak kalian. Itu semua tidak menjamin apa-apa. Kalian belum bisa memastikan kalau kalian baru berkenalan beberapa hari. Nah, tahap 2 sudah selesai dan kita akan beralih ke tahap 3. Di step yang ketiga ini aku lebih ingin memberi peringatan. Jangan ingin dilihat baik. Jangan pernah ingin memiliki image yang bagus di mata orang lain agar orang lain itu mau menerima kalian. Menerima atau tidaknya diri kalian itu keputusan mereka, bukan keputusan kamu. Biarkan mereka yang menilai dan kamu tetap menjadi dirimu. Yang penting kamu tidak melakukan hal-hal yang buruk, kamu tidak mengatakan sesuatu yang jelek yang justru memperlihatkan betapa buruk attitude-mu. Kamu harus memiliki attitude yang baik, ya terlepas dari apakah kamu ingin berkenalan dengan orang baru atau tidak. Biarkan aja mereka mau menilai seperti apa. Karena kita memang tidak bisa meyakinkan semua orang bahwa kita memang sebaik itu. Kita tidak bisa menyamaratakan pandangan semua orang bahwa ya kita memang baik. Toh kita tidak bisa meyakinkan semua orang. Kita tidak perlu melakukannya. Dan kita tidak bisa menyamaratakan semua persepsi orang-orang. Jangan menjelaskan apapun, bahkan saat kamu dicap jelek. Ingatlah bahwa kamu tidak melakukan apapun yang jelek. Jadi tidak perlu terlalu serius. Jangan dianggap penting jika itu hanyalah berita bohong. Jangan terlalu serius pada orang-orang yang melakukan itu padamu, yang melihat kamu jelek bahkan di pertemuan pertama. Mereka menghakimimu di saat pertemuan pertama. Tapi kamu harus tetap berpikir yang baik, berpikir yang positif, yang jernih, yang netral, agar kemanapun kamu melihat, kamu tidak akan berpikiran negatif seperti yang dilakukan oleh orang ini. So, tetaplah be yourself. Jadilah dirimu sendiri terlepas bagaimana orang lain terhadap kita. Ya, yang penting kelakuan kita baik. Jadi aku rasa gak perlu mengkhawatirkan apa-apa, bahkan tentang first impression orang lain terhadap kita. Ingat saja bahwa attitude dan kelakuan kita harus baik di depan semua orang. Ya, bukan hanya di depan semua orang, bahkan di rumah pun kita harus membiasakan attitude yang baik. Dan poin pentingnya, jangan menuntut orang lain berpikir bahwa memang attitude kita baik, jadi kenapa kamu tidak memiliki alasan untuk menyukai saya, untuk mau berteman dengan saya. It's okay. Mereka punya pendapat mereka sendiri, atau mungkin mereka yang cepat menghakimi. Jangan terlalu fokus pada orang-orang yang tidak bisa menghargai kamu. Fokus saja pada orang-orang yang bisa menghormati kamu. So, kita akan pindah ke tahap selanjutnya. Step yang keempat adalah aku ingin memperingatkan juga bahwa hindarilah pembahasan-pembahasan yang bersifat pribadi. Karena masing-masing orang memiliki privasi masing-masing. Kalau mereka ingin bercerita, maka mereka akan bercerita sendiri. Tapi mustahil rasanya kalau mereka bercerita saat mereka baru kenal. Ya, memang ada sih. Tapi jika mereka benar-benar sudah merasa klop, ini jarang terjadi.
Tapi usahakan sebaik mungkin jangan sampai menyentuh privasi seseorang. Mulailah dengan kata-kata yang basa-basi saja seperti hai, halo, kuliah di mana, atau lagi sibuk apa. Tapi tetap jangan terlalu banyak pertanyaan. Ada beberapa orang yang risih ketika mereka mendapat pertanyaan yang terlalu banyak. Ya, sewajarnya saja agar mereka juga merasa bahwa mereka diterima. Yang penting adalah intonasinya. Hai, halo. Lagi sibuk apa sekarang, Kak? Harus sebuah intonasi yang bisa membuat orang masuk tanpa ragu, yang bisa bikin orang merasa bahwa oh ternyata orang ini welcome banget, orang ini menyapaku dengan niat, memang dia tulus. Ada beberapa orang yang ketika mereka disentuh privasinya, mereka merasa ilfeel dan menjadi memiliki stigma yang buruk tentang kita, atau memiliki keinginan untuk menjaga jarak dengan kita, seperti orang ini baru kenal udah nanya gini-gini, nanti gimana ke depannya, nanti dia akan tanya apa lagi nih gitu. Kok dia kepo banget sih sama kehidupan orang lain, itu kan privasi. Kalau misal orang menanyakan kamu sesuatu yang terlalu privasi, mungkin kamu juga akan kesal, bukan? Itu hal yang umum dan aku pikir kamu tahu juga sih. Jadi peringatanku, berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai membuat orang lain merasa bahwa ranah yang tidak seharusnya dimasuki kamu sentuh dan kamu berlari seenaknya di sana. Begitu ya. Dan step yang terakhir atau step kelima adalah tentang menjadilah seseorang yang bisa diandalkan oleh orang lain. Ya, tetap sewajarnya, tapi setidaknya tunjukkanlah bahwa kamu tuh tidak sekedar mementingkan dirimu sendiri. Tunjukkan bahwa kamu juga caring to each other. Bukan maksudnya cari muka ya. Cari muka tuh maksudnya beda depan belakang. Tapi kalau ini tuh aku lebih mengingatkan kalian untuk bisa menumbuhkan empati, terus peka, sadar, aware akan apa sih yang kita harus lakukan kalau teman kita lagi begini. Misalnya mungkin teman kita lagi butuh apa, tapi dia lagi ada sesuatu yang membuat dia gak bisa melakukan itu. Kita bantu dia dengan cara bertanya, kamu mau ngapain? Kamu butuh apa? Apa yang mau kamu ambil? Hal-hal seperti itu mungkin sepele ya untuk beberapa orang, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan gitu, orang-orang yang memang lagi sulit, aduh aku pengen ini tapi aku nggak bisa, terus ada yang nanya kayak gitu, yang menawarkan bantuan, itu tuh jadi suatu yang kayak wah nih orang humble banget ya, wah nih orang bisa diandelin ya gitu. Tapi memang harus wajarnya, biar kita juga tidak dimanfaatkan, tidak dieksploitasi. Cukup dengan menunjukkan itikat baiknya aja bahwa kalian juga bisa menjadi seorang teman yang bisa diandalkan gitu. Yang kalau dia butuh, setidaknya bisa bantulah dikit-dikit gitu. Mungkin kayak kasih semangat, itu tuh sebenarnya hal yang sepele, tapi kalau kita aware, kalau kita nyadar, terus mengatakannya, menempatkan kata-kata itu pada posisi yang tepat, orang yang
menerima itu bener-bener jadi ngerasa kayak tersentuh banget. Wah, nih orang care banget ya, padahal kan kita belum deket, padahal kan kita baru kenal gitu. Itu tuh orang bisa jadi tersentuh, dan itu yang bikin kebanyakan orang akhirnya menjadi dekat, dikarenakan mereka merasa aman, mereka merasa bahwa sama orang ini I'm fine, aku diterima, orang ini welcome banget. Nah, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Karena ini tadi adalah step terakhir, jadi videonya aku akhiri dan terima kasih sudah menonton. Semoga suka dan semoga membantu. Nantikan video lagi yang lainnya dan jangan bosan-bosan. Terima kasih.